Shalom, perkenalkan nama saya Kanya Paramitas dari Sehelitik dari kelas 11 MIA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi keamanan pangan. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pangan itu. Nah, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi manusia. Ciri-ciri dari kemasan pangan yang baik adalah kemasannya dalam kondisi baik, yaitu tidak rusak, penyok, atau mengembung. Yang kedua adalah tidak kadaluarsa, dan yang ketiga sudah memiliki nomor izin edar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang keamanan pangan. Nah, keamanan pangan itu sendiri memiliki arti, kondisi, dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari tingkat pencemaran, yaitu pencemaran biologis, cemaran kimia, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jenis-jenis cemaran yang memungkinkan ada dalam pangan, yang pertama adalah adanya cemaran biologis yang berupa bakteri, kapang, virus, dan ganggang, dan dapat menyebabkan pangan menjadi busuk dan dapat menyebabkan keracunan, bahkan kematian. Yang kedua adalah cemaran kimia, berupa bahan kimia, yaitu ada bahan kimia yang alami dan ada bahan kimia dari lingkungan. Contoh dari bahan kimia atau racun alami adalah singkong beracun, racun pada ikan buntal, dan racun alami pada jengkol. Dan bahan kimia dari lingkungan yaitu adanya limbah industri, asap-asap pada kendaraan bermotor, sisa pestisida, deterjen, logam, dan cat pada bahan pada alat masak dan alat makan. Dan yang terakhir adalah benda-benda yang dapat mengganggu atau cemaran fisik. Contohnya adalah rambut, kuku, staples, batu dan kerikil, serangga mati, kaca, logam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada teknologi keamanan pangan. Yang pertama ada teknologi pemrosesan bertekanan tinggi. Teknologi ini adalah metode di mana bahan pangan diberikan tekanan yang tinggi dengan atau tanpa penambahan panas untuk menonaktifkan mikroba atau untuk mengubah sifat dan penampilan bahan pangan dengan maksud memenuhi keinginan konsumen. Dan pemrosesan ini dapat mempertahankan kualitas bahan pangan, mempertahankan kesegaran alaminya, dan memperpanjang umur simpan bahan pangan. Pemrosesan ini dapat digunakan baik pada bahan pangan cair maupun padat. Yang kedua ada pemrosesan dengan media gelombang elektrik. Ini mengaplikasikan gelombang pendek bertegangan tinggi di antara serangkaian elektrode yang menyebabkan gangguan pada membran sel mikrob yang tujuannya untuk mengembangkan pangan dari cemaran-cemaran yang ada. Yang ketiga adalah iradiasi, yaitu metode pengurangan mikroba yang efektif dan aman untuk bahan pangan tertentu termasuk rempah-rempah, daging ayam, telur, daging merah, makanan laut, kecambah, buah-buahan, dan sayur-mayur. Iradiasi mencakup penggunaan sinar gamma, sinar beta, dan sinar X. Dan yang keempat adanya disinfeksi ultraviolet. Cahaya ultraviolet ini menghasilkan gelombang pendek yang dapat digunakan untuk mengurangi keadaan mikrob di udara maupun di permukaan bahan pangan. Dan UVC juga dapat digunakan untuk mengurangi patogen dalam air. Jangkauan radiasi yang berjumlah 250 sampai 260 dapat mematikan bagi sebagian besar mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur vermicelium, ragi, dan alga. Nah, yang terakhir adalah ozon. Ozon adalah biosida yang efektif dalam melawan bakteri, virus, jamur, dan telah lama digunakan
dalam pembersihan bahan pangan tanpa pencucian. Konsentrasi ozon yang rendah dengan waktu kontak yang sempit cukup untuk mematikan bakteri, jamur, ragi, parasit, dan virus. Nah, setelah kita melihat teknologi keamanan pangan, kita masuk pada perbandingan antara masing-masing tipe aplikasi teknologi dalam teknik keamanan pangan. Nah, di situ ada sifatnya, yaitu ada cara pengoperasian, cara luas cakupan penggunaan, inaktivasi mikrob, kualitas dan pengemasan, dan teknologinya adalah pemrosesan termal, pemrosesan bertekanan tinggi, pemrosesan medan gelombang listrik atau elektrik, ada iradiasi, disinfeksi ultraviolet, dan ozon. Kita lihat yang pertama pada pemrosesan termal. Cara pengoperasiannya itu ada bersifat curah dan kontinu. Luas cakupannya pada bahan pangan padat dan cair, dan dapat digunakan pada mikroorganisme vegetatif, spora, alga, dan virus. Dan kualitasnya mempengaruhi komponen yang sensitif terhadap panas, yaitu rasa, nutrisi, dan sebagainya, dan dapat menonaktifkan enzim. Dan pengemasannya aseptik setelah pemrosesan. Yang kedua, pemrosesan bertekanan tinggi. Cara pengoperasiannya adalah bersifat curah dan semi kontinu. Luas cakupannya pada bahan padat dan cair. Digunakan pada mikroorganisme vegetatif berupa virus dan kemungkinan juga spora. Dan kualitasnya dapat mempertahankan kualitas alaminya, berpotensi menghasilkan bentuk tekstur tertentu, dan efek bervariasi terhadap inaktivasi enzim. Dan pengemasannya membutuhkan kemasan yang fleksibel minimal pada satu bidang permukaan. Yang ketiga adalah pemrosesan pada bidang elektrik atau menggunakan gelombang listrik. Cara pengoperasiannya adalah bersifat kontinu, luas cakupannya pada bahan pangan cair dan semi cair, pada mikroorganisme vegetatif, dan dapat menyebabkan efek minimal dan efek bervariasi terhadap inaktivasi enzim, dan pengemasannya aseptik setelah pemrosesan. Yang keempat adalah iradiasi. Cara pengoperasiannya bersifat curah pada bahan pangan padat dan cair, dilakukan pada mikroorganisme vegetatif, spora, dan parasit, dan dapat menghilangkan rasa dan vitamin pada beberapa bahan pangan, dan terjadi perubahan pada tekstur. Dan pengemasannya dibutuhkan kemasan yang mampu mentransmisikan radiasi. Yang kelima adalah disinfeksi ultraviolet, bersifat curah dan kontinu. Lalu luas cakupannya pada udara, air minum, bahan pangan cair, dan permukaan bahan pangan. Dilakukan pada mikroorganisme vegetatif, alga, dan virus, dan dapat menghilangkan rasa pada beberapa bahan pangan, dan pengemasannya aseptik setelah pemrosesan. Yang terakhir adalah ozon, bersifat curah dan kontinu. Luas cakupannya pada permukaan bahan pangan, pada mikroorganisme vegetatif, spora, parasit, dan virus. Dan kualitasnya jika digunakan berlebih, maka akan mempengaruhi warna dan rasa, serta pengemasannya aseptik setelah pemrosesan. Sekian penjelasan saya tentang teknologi keamanan pangan, dan terima kasih. Shalom.